Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini, saya Asriana Syatul Aisyah dengan NIM 240620032 dari kelompok 6 kelas 1C akan membahas mengenai teori psikoanalitik sosial Karen Horney. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni Saparina, SPC MPC. Baik, pemaparan materi akan saya mulai. Teori psikoanalitik sosial Karen Horney. Jadi, sebelum membahas mengenai teorinya, terlebih dahulu kita akan mengenal secara singkat siapa itu Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikoanalisis dan psikolog asal Jerman yang lahir pada tahun 1885, tepatnya pada tanggal 14 September di Berlin. Kemudian, pada tahun 1952, Horney meninggal karena kanker yang dideritanya, tepatnya pada tanggal 4 Desember. Latar belakang. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Horney memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Bernd Danielsen. Merupakan anak dari pernikahan kedua ayahnya. Jadi, sebelum menikah dengan ibu Horney, ayahnya terlebih dahulu sudah menikah dan memiliki 4 orang anak laki-laki, yang dimana hal ini menjadikan Horney sebagai satu-satunya anak perempuan dari ayahnya. Ditolak dan diolok oleh ayahnya. Ayah Horney adalah seorang pelaut otoriter yang angkuh dan sering murung. Horney muda sangat mengagumi ayahnya, namun ia juga sering merasakan penolakan dan komentar jelek dari ayahnya, baik mengenai intelijensinya dan juga penampilannya. Hal ini perlahan-lahan membuat kepercayaan diri Horney menurun. Mengidolakan ibunya. Ibu Horney adalah seorang yang periang yang berpikiran bebas, berbanding terbalik dengan ayahnya. Ibunya lah yang selalu menguatkan Horney setiap dia down karena ayahnya. Itulah hal yang membuat Horney sangat mengidolakan ibunya. Menentang teori Freud. Meskipun awalnya Horney merupakan pengikut dari teori Freud, yaitu psikoanalisis, Horney juga mengembangkan pandangan kritis terhadap teori Freud yang sifatnya patriarkal. Tertarik pada dunia kesehatan. Horney tertarik pada dunia kesehatan pada usia 13 tahun. Namun ia mendapatkan tentangan dari ayahnya, dikarenakan ayah Horney menginginkan Horney fokus pada pekerjaan rumah tangga. Lalu, pada usia 16 tahun, Horney membulatkan tekadnya dan keluar dari rumah untuk memulai mengenyam pendidikan di Universitas Freiburg di Berlin sebagai salah satu dari wanita yang belajar kedokteran pertama kali pada masa itu. Dari beberapa poin latar belakang inilah yang membuat Horney membentuk dan mengembangkan teori sendiri, yaitu teori psikoanalitik sosial, yang dimana isinya adalah pengalaman sosial terutama dalam konteks hubungan interpersonal sangat mempengaruhi psikologis individu. Teorinya ini ia landaskan karena ia tidak setuju kepada teori Freud yang berlandaskan insting. Menurut Horney, kalau hanya berlandaskan insting dan nafsu, maka manusia tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Dan menurut Horney juga, selain insting, kepribadian manusia juga terbentuk karena interaksinya dengan lingkungan, terutama interaksinya dengan lingkungan di rumah pada masa anak-anak. Teori psikoanalitik sosial Karen Horney memiliki 3 pokok utama. Yang pertama adalah kecemasan dasar atau basic anxiety, yang kedua konflik, dan yang ketiga mengatasi konflik. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu kecemasan dasar atau basic anxiety. Menurut Horney, kecemasan yang muncul dari pengalaman masa kecil seperti ketidakpastian dan ketidaknyamanan merupakan pusat dari neurosis. Kecemasan ini timbul dari hubungan yang buruk dengan orang tua. Kecemasan dasar berasal dari rasa takut, yaitu peningkatan yang berbahaya dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dalam dunia yang penuh ancaman. Ada konflik. Konflik terjadi ketika individu tidak mampu menyeimbangkan kebutuhan, nilai-nilai, dan strategi bertahan hidup yang mereka kembangkan sebagai respon terhadap basic anxiety atau kecemasan dasar. Pada teorinya, Horney mengembangkan konflik neurotik, yaitu konflik internal yang muncul dari upaya individu untuk mengatasi kecemasan dasar dengan strategi
bertahan yang tidak sehat. Dalam hal ini, Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik pada manusia. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Yang kedua, kebutuhan akan partner yang kuat. Yang ketiga, mempersempit lahan hidup. Yang keempat, kekuatan. Kelima, eksploitasi. Keenam, prestis. Ketujuh, penghargaan pribadi. Kedelapan, prestasi pribadi. Kesembilan, mencukupi diri sendiri. Dan kesepuluh, kesempurnaan dan ketaktersalahan. Selanjutnya, mengatasi konflik. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengatasi konflik menurut Horney. Yang pertama adalah pengembangan kesadaran diri, yaitu memahami pola-pola perilaku yang tidak sehat dan bagaimana konflik internal memengaruhi keputusan dan hubungan. Yang kedua, penerimaan akan kebutuhan pribadi. Mengakui bahwa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda adalah hal yang wajar, dan belajar bagaimana menyeimbangkan tanpa menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Dan yang terakhir, integrasi strategi sosial, di mana belajar untuk menggabungkan orientasi mendekati, menjauh, dan melawan yang secara sehat dalam hubungan sosial tanpa berlebihan pada salah satu poin tersebut. Jadi, kesimpulan dari teori psikoanalitik sosial Karen Horney adalah teori Horney menekankan pentingnya faktor sosial dan budaya terhadap perkembangan kepribadian individu, mulai dari pembahasan mengenai kebutuhan akan cinta dan pengakuan, pembahasan mengenai konsep neurosis, 3 strategi coping yaitu pendekatan, penolakan, dan penghindaran, pembahasan mengenai kritik terhadap teori Freud, dan pembahasan mengenai perkembangan diri. Teori Horney ini memberikan perspektif baru dalam memahami psikologi manusia dengan fokus pada dinamika sosial dan hubungan antar individu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini mengenai teori psikoanalitik sosial Karen Horney. Semoga dengan menonton video ini pengetahuan kita dapat bertambah, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis, dan mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak sengaja saya perbuat dalam video ini. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.